Pernahkah Anda bertanya-tanya, kemana perginya semua buah yang ada di pasar? Baik itu pasar modern, tradisional, dan semi-modern? Menurut Food and Agriculture Organization of the United Nations, sebanyak 45% dari buah dan sayur yang diproduksi terbuang dengan sia-sia. Dan 9% dari buah tersebut terbuang pada saat pendistribusian. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami berkunjung ke pasar tradisional, semi-modern, dan retail modern. Pasar Gede Bage merupakan pasar tradisional di Kota Bandung yang menjadi salah satu tujuan kami. Buah yang dijual oleh pedagang buah di sana berasal dari pasar induk. Lama buah dipajang tergantung pada ketahanan tiap jenis buah itu sendiri. Lalu, apakah ada buah yang tidak terjual? Dan bagaimana cara menghadapinya? Udah jatuhnya rugi gitu karena barang kayak gini kadang dijual murah, kadang kalau nggak laku dibuang. Sering kalau rugi udah biasa gitu. Pembelian oleh pencari beas juga menjadi alternatif dari permasalahan ini. Ada juga yang mengolah kembali buah tersebut untuk menjadi bahan jus. Namun, cara ini tidak diterapkan untuk setiap buah yang ada, hanya untuk beberapa buah saja seperti mangga dan sirsak. Di salah satu pasar semi modern di Kota Bandung, yaitu Pasar Batu Nunggal, rata-rata para penjual mendapatkan pasokan buahnya dari pasar induk Caringin. Selain ketersediaan produk yang lengkap, harga yang lebih murah pun membuat para penjual memilih untuk mendapatkan pasokan buahnya dari pasar Caringin. Lama buah yang dipajang sangat tergantung pada ketahanan jenis buah itu sendiri. Namun, jika sudah terlihat agak rusak, penjual langsung mengganti buah yang dipajang dengan yang baru. Setiap penjual buah yang ada di Pasar Batu Nunggal memiliki caranya masing-masing dalam mengatasi buah yang tidak terjual. Kalau rusak-rusak, saya punya freezer di rumah. Saya jual-jual di eceran buat anak-anak ya. Misal pisang udah gini lah itu, misalkan ke rumah terus di freezer juga. Terus dibikin picok, dibikin apa mangga di freezer juga. Karena saya gimana ya, kalau buah kan cepat rusak ya. Jadi harus ada lemparan ke tukang juga di sini, nggak mau yang jelek, harus bagus ya. Jadi saya kalau gimana ya, di rumah harus bikin lagi supaya keluar gitu. Adapun penjual lainnya memilih untuk membuang buah yang tidak laku terjual. Dengan mengunjungi salah satu retail modern di Kota Bandung, Jawa Barat, kami menemukan bahwa produk buah pada retail modern dibawa oleh petani atau pengumpul ke retail modern dengan jumlah dan spesifikasi yang telah ditentukan. Buah yang dipasarkan pada retail modern tidak hanya berasal dari petani lokal, namun juga berasal dari impor. Terdapat dua tingkat kematangan yang diminta oleh pasar retail modern: sudah matang dan yang dalam proses pematangan. Produk yang masuk dalam kategori sudah matang dapat bertahan hingga 3 hari terhitung sejak kedatangan. Sedangkan produk yang masih dalam proses pematangan dapat bertahan hingga 7 hari terhitung sejak kedatangan sampai tidak layak. Sebelum mengolah buah yang hampir tidak layak menjadi produk buah potong siap saji, beberapa buah segar yang sudah matang dijadikan buah potong siap saji karena adanya permintaan konsumen akan jenis produk ini. Hanya sedikit produk buah potong siap saji yang berasal dari buah yang termasuk dalam kategori hampir tidak layak.
Hal ini dimaksudkan agar kualitas produk masih baik. Buah yang masuk dalam kategori hampir tidak layak akan diberlakukan potongan harga sebagai langkah terakhir untuk mengurangi jumlah produk yang dibuang. Apabila buah sudah masuk dalam kategori tidak layak, buah tersebut akan dihancurkan sebelum meninggalkan gedung dan dikirim ke tempat pembuangan sampah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan produk oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara kami, 3 dari 6 penjual buah melakukan pengolahan kembali terhadap buah yang tidak laku terjual. Meskipun hanya 1 yang benar-benar menerapkannya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari FAO yang menyatakan bahwa 45% produk buah-buahan yang terproduksi terbuang sia-sia. Tapi, hal ini bukan sepenuhnya salah mereka. Entah karena tidak tahu akan cara memanfaatkannya, atau entah karena belum mempunyai sumber daya yang mendukung. Padahal, jika limbah buah diolah kembali, dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Seperti contohnya adalah pupuk organik. Tentunya selain membantu mengurangi polusi, dapat memberikan keuntungan bagi kita. Jadi, apakah sisa buah-buahan yang tidak terjual ini akan menjadi sebuah peluang, tantangan, atau ancaman?